Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raihan Nur Ramadan, mahasiswa Fakultas Peternakan angkatan 2020 dengan NIM 20-4599729 PT _PT_08555 dari kelompok 25 dengan asisten pendamping Aifa Nurun Akasa. Di sini saya akan mempresentasikan laporan kegiatan mini project acara 3 pertumbuhan tanaman. Pertumbuhan adalah proses pembelahan dan pemanjangan sel. Pertumbuhan bersifat kuantitatif dan irreversibel, yang berarti dapat dihitung dan tidak dapat balik. Pertumbuhan dapat diamati dengan melihat fisik objek. Pertumbuhan tanaman adalah peristiwa bertambahnya ukuran tanaman yang dapat diukur dan bertambah besar dan tingginya organ tumbuhan, menurut Habsari et al. 2018. Tujuan dari praktikum ini adalah mengetahui pertumbuhan tanaman mulai dari penanaman hingga pemeliharaan, mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan, serta mengetahui efek berbagai perlakuan terhadap produktivitas tanaman. Alat dan bahan yang digunakan pada praktikum ini. Untuk alat yang digunakan antara lain ada gayung, skop, cangkul, penggaris, dan ballpoint. Sementara untuk bahan yang digunakan antara lain polybag, tanah, pupuk, air, biji kacang tanah, biji kangkung, dan biji bayam. Kegiatan praktikum. Sebelum penanaman, perlu disiapkan media serta bahan untuk penanaman berupa polybag, tanah, pupuk, biji, serta air. Pupuk yang digunakan dalam kegiatan penanaman ini berupa pupuk kandang yang diperoleh dari kandang sendiri. Pupuk kemudian dicampur dengan tanah dengan perbandingan 1:2. Biji yang akan digunakan perlu direndam terlebih dahulu dengan tujuan untuk imbibisi. Imbibisi adalah masuknya air ke dalam biji dan dapat memecah dormansi pada biji sehingga dapat mempermudah perkecambahan. Biji direndam selama 3-5 menit. Selanjutnya, media tanam yang sudah siap dilubangi menggunakan tangan sedalam setengah ruas jari telunjuk. Kemudian diisi dengan biji dari tanaman yang akan ditanam, lalu ditutup kembali lubang tersebut. Setelah biji sudah tertanam, lalu disiram. 1 polybag digunakan untuk menanam 1 jenis tanaman. Tanaman yang telah ditanam diberi air dengan frekuensi minggu ke-1, yakni 2 kali sehari. Kemudian pada minggu-minggu setelahnya diberi air dengan frekuensi 1 kali per hari penyiraman. Penyulaman akan dilakukan jika ada tanaman yang gagal tumbuh atau mengalami pelayuan. Dilakukan sebanyak 4 kali pengukuran dengan durasi waktu 4 minggu. Pengukuran dilakukan sekali tiap minggunya. Parameter yang diukur dalam pengukuran adalah panjang tanaman, tinggi tanaman, dan jumlah daun. Pemanenan dilakukan setelah pemeliharaan pada minggu ke-4 dengan parameter yang dilihat, yakni ada tidaknya nodul pada tanaman legum. Tanaman dipelihara selama 4 minggu lamanya. Parameter yang diamati adalah ada tidaknya nodul pada tanaman legum. Jika ada nodul dan warna nodul yang dihasilkan oleh tanaman legum. Berikut merupakan hasil dan pembahasan dari penanaman yang sudah saya buat. Tinggi tanaman. Tinggi tanaman diukur dengan mengukur tanaman dari tanah sampai ke ujung daun dengan menggunakan penggaris tanpa dilakukan penarikan pada ujung daun tanaman. Pada tabel 1 ini dapat kita lihat berdasarkan hasil pengukuran tinggi tanaman dapat diketahui bahwa tanaman Aracis hypogaya memiliki pertumbuhan tinggi tanaman yang lebih pesat dibanding Ipomoea aquatica dan Amaranthus. Berdasarkan hasil pengukuran tinggi tanaman, pertumbuhan tinggi tanaman pada minggu ke-4 Ipomoea aquatica memiliki tinggi 34 cm, Aracis hypogaya 39 cm, dan Amaranthus 6 cm. Tinggi tanaman Amaranthus 15-20 cm setelah 4 minggu, menurut Kurniawan dan Utami 2014. Tinggi tanaman Ipomea aquatica setelah 4 minggu adalah 30 cm, Kurniawan dan Lestari 2020. Tinggi tanaman Aracis hypogaya pada minggu ke-4 adalah 30-50 cm, Gresinta 2015. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan tinggi tanaman antara lain genetik tumbuhan, hormon, nutrisi tanah, air, kelembapan, suhu, dan pencahayaan. Hasil pembahasan panjang tanaman. Panjang tanaman diukur dengan menggunakan
Panjang tanaman diukur dengan mengukur tanaman dari tanah sampai ke ujung daun dengan menggunakan penggaris dan dilakukan penarikan pada ujung daun tanaman. Berdasarkan hasil yang sudah saya peroleh pada tabel 2, panjang tanaman dapat diketahui tanaman Aratis hypogaya memiliki pertumbuhan panjang yang lebih cepat dibandingkan dengan Ipomoea aquatica dan Amaranthus. Berdasarkan hasil pengukuran panjang tanaman pada minggu keempat, dapat diketahui Ipomoea aquatica memiliki tinggi 37 cm, Aratis hypogaya 41 cm, dan Amaranthus 7 cm. Panjang tanaman Amaranthus setelah 4 minggu adalah 16-22 cm menurut Kurniawan dan Utami 2014. Panjang tanaman Ipomoea aquatica setelah 4 minggu pemeliharaan yaitu 23 cm, Burhan 2022. Panjang Aratis hypogaya 25 cm dengan pemeliharaan selama 4 minggu. Pasaribu et al. 2014. Faktor yang mempengaruhi diantaranya genetik tumbuhan, hormon, nutrisi, tanah, air, kelembapan, suhu, dan pencahayaan. Selanjutnya ada hasil pembahasan terkait jumlah daun. Jumlah daun dapat dihitung dengan cara menghitung daun yang telah tumbuh pada tanaman. Berdasarkan tabel 3, tanaman Aratis hypogaya memiliki jumlah daun yang lebih banyak dibandingkan tumbuhan Ipomoea aquatica dan Amaranthus. Berdasarkan hasil pertumbuhan tanaman yang dilihat, jumlah daun pada minggu keempat yakni Ipomoea aquatica memiliki jumlah daun 11, Aratis hypogaya memiliki jumlah daun 52, dan Amaranthus memiliki jumlah daun 5. Amaranthus memiliki jumlah daun 5-8 setelah 4 minggu, menurut Kurniawan dan Utami 2014. Ipomoea aquatica memiliki jumlah daun sebanyak 12 setelah 4 minggu pemeliharaan, Parawansa 2016. Jumlah daun Aratis hypogaya setelah minggu keempat adalah 13-21, Sari 2013. Faktor-faktor yang mempengaruhi banyaknya jumlah daun adalah genetik tanaman, hormon, nutrisi tanah, air, kelembapan, suhu, dan pencahayaan. Hasil pembahasan terkait nodul. Nodul atau bintil akar pada tanaman legum merupakan simbiosis antara bakteri Rhizobium japonicum. Bintil akar oleh Rhizobium japonicum saat tanaman masih muda, yaitu setelah terbentuk rambut akar pada akar utama dan akar cabang. Terbentuk akibat rangsang pada permukaan akar yang menyebabkan bakteri dapat masuk ke dalam akar dan berkembang pesat di dalamnya. Tabel 4 berikut merupakan hasil pengamatan yang sudah saya lakukan. Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan, pada minggu keempat terdapat nodul atau bintil akar yang muncul pada legum. Nodul atau bintil akar yang aktif menambat N2 atau nitrogen mengandung protein yang disebut leghemoglobin, berwarna merah muda sampai merah atau kecoklatan. Bintil akar yang tidak efektif kurang leghemoglobin berwarna putih, menurut Sari et al. 2018. Silahoy 2018 menyatakan bahwa faktor yang mempengaruhi ada tidaknya bintil akar atau nodul yaitu pupuk yang diberikan dan pH tanah yang digunakan untuk media tanam. Kesimpulan, penanaman dilakukan pencampuran tanah dengan pupuk polybag yang diberi lubang sebanyak jumlah biji yang akan ditanam. Lalu biji ditanam. Pemeliharaan dilakukan penyiraman, penyiangan, pendangiran, dan penyulaman. Pemanenan dilakukan dengan melihat jumlah nodul dan warna nodul pada akar tanaman legum. Faktor yang dapat mempengaruhi pertumbuhan tanaman yaitu gulma, intensitas cahaya, naungan, unsur hara, serta pemeliharaan yang dilakukan. Berikut daftar pustaka yang saya gunakan untuk menyusun laporan berikut. Nah, berikut merupakan video penanaman dan pemeliharaan yang sudah saya lakukan.
Oke, cukup sekian dari saya. Banyak kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.